Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, dengan saya Nurmila Syafa. Oke, jadi di sini kita sudah memasuki Super Lab-nya ya teman-teman, Super Lab 1. Nah, di video sebelumnya kan kita sudah pernah membahas Cisco part 1 dan part 2-nya nih. Nah, kalian bisa lihat saja pada video saya sebelumnya, dan saya juga telah menambahkan playlist agar kalian mudah mencarinya ya teman-teman. Oke, kita bisa langsung saja nih teman-teman. Oke, pada Super Lab 1 ini kita akan membahas ini nih, VLAN and trunking, kemudian port fast, router on stick, switch virtual interface, lalu DHCP server, lalu routing OSPF, access list, DNS server, dan juga terakhir web server nih. Oke, kita bisa langsung ke instruksinya. Di instruksi pertama yaitu kita akan basic configuration dulu nih. Kita akan konfigurasi hostname pada setiap router dan switch-nya sesuai dengan namanya nih teman-teman. Kemudian kita akan membuat password, yaitu dengan enable secret pada setiap routernya. Lalu passwordnya itu kita menggunakan password SID nih. Oke, kita bisa langsung saja. Di sini pada switch 4 dulu. Oke. Di sini kita bisa enable, kemudian konfigurasi terminal. Nah, lalu di sini kita akan mengganti hostnya nih. Di sini kan belum hostnya itu masih switch doang nih. Di sini kan switch 4. Nah, kita bisa ganti aja nih teman-teman. Kita bisa singkat saja menjadi ho, lalu di caps lock switch 4. Nah, seperti ini. Kemudian bisa di enter. Lalu kita buat ini nih teman-teman, passwordnya. Seperti ini konfigurasinya, enable, kita bisa singkat ina, lalu secret, kita bisa singkat sec, lalu SID nih teman-teman, kemudian bisa di enter. Nah, jika sudah, kita bisa pergi ke MLS-nya, kita juga ganti nih teman-teman di sini, enable, kemudian consti, lalu kita ganti juga nih, hostname, di sini MLS 2. Kemudian kita jangan lupa passwordnya, enable secret SID. Oke, kita bisa pergi ke ini nih, routernya, enable, kemudian consti, di sini namanya itu router 2, hostname, lalu router 2. Kemudian kita masukkan passwordnya sama, enable secret SID. Oke, kita lanjut pergi ke ini. Enable, kemudian consti, lalu kita ganti hostname-nya MLS 1, lalu passwordnya kemudian kita bisa pergi ke router 1, enable, kemudian consti, lalu kita ganti router 1, enable secret SID. Oke, kemudian yang terakhir pada router 3-nya, enable, kemudian konfigurasi terminal, hostname, di sini router 3. Kemudian enable secret SID nih teman-teman. Oh ya, di sini switch 1 saya belum kasih nama. Oke, lalu hostname switch 1. Kemudian enable secret SID nih. Oke, di switch 2 enable switch 2, lalu oke, kemudian yang terakhir pada switch ini nih teman-teman, switch 3,
enable, kemudian kostum, lalu hostname, switch 3, kemudian passwordnya nih. Nah, oke teman-teman, di sini completionnya sudah 10% nih teman-teman. Nah, oke teman-teman, kita lanjut untuk part 2-nya. Kita akan mengkonfigurasi VLAN dan trunking pada MLS dan juga switch 4-nya nih. Berarti yang ini ya teman-teman. Nah, lalu ini yang pertama kita akan buat VLAN lalu sesuaikan dengan nama yang tertera di display-nya nih. Oke, kita bisa ke switch 4. Oke, kemudian kita akan buat VLAN 10. VLAN 10 yang ini, kemudian 20 dan juga 30-nya nih. Kita ke switch 4. Kemudian kita bisa ke buat VLAN 10. Nah, di sini untuk name-nya kita caps lock ya teman-teman, atau kita pakai huruf kapital. VLAN 10 nih. Oh maaf, di sini saya ada typo. Nah, seperti ini. Kemudian kita buat VLAN 20 nih. Nah, untuk name-nya juga sama. VLAN 20. Kemudian VLAN 30. Name-nya juga VLAN 30 nih. Kemudian kita bisa lihat dengan perintah do show VLAN brief. Nah, di sini sudah ada VLAN 10, 20, dan juga 30-nya nih. Nah, teman-teman, kita lanjut untuk konfigurasi port face pada semua interface yang terhubung ke PC nih. Oke, di sini bisa dilihat untuk di PC ini, PC 1, itu interface-nya FA0/2, lalu di sebelahnya itu interface FA0/3, lalu di VLAN 20 itu interface-nya FA04, lalu di sini FA05, kemudian di VLAN 30 ini interface-nya FA08, dan di sebelahnya FA0/7 nih. Oke, di sini kita bisa mulai pada VLAN 10-nya dulu, berarti interface 2 dan juga 3. Kita bisa pergi ke switch 4. Oke, di sini kita bisa keluar dulu. Nah, di sini kita bisa masuk ke interface-nya FA0/2 sampai 3. Kita bisa lihat. Oke, di sini betul ya, teman-teman. Kita bisa enter. Kemudian switch port mode access kita bisa singkat seperti ini. Kemudian kita akan memasukkan interface 2 dan 3-nya pada VLAN 10. Berarti kok switch port mode access, switch port access VLAN 10 kita bisa singkat seperti ini. Oke, kemudian kita ini ya teman-teman konfigurasi port face-nya. Jadi seperti ini konfigurasinya teman-teman. Spanning tree, kemudian port face nih. Nah, seperti ini kemudian bisa di-enter. Nah, oke, di sini jika sudah kita bisa masuk ke VLAN 20-nya, berarti interface 4 dan juga 5. Oke, di sini interface range 4 dan juga 5. Kemudian mode akses. Kemudian kita masukkan pada VLAN 20. Nah, kemudian kita konfigurasi port face-nya. Di sini kita bisa singkat saja menjadi seperti ini. Spanning tree port face seperti ini. Oke, kemudian kita lanjut untuk VLAN 30-nya, berarti interface 6 dan juga 7. Di sini kita bisa cari. Nah, ini 6 dan juga 7. Kemudian kita mode akses. Kemudian kita masukkan pada VLAN 30. Kemudian kita konfigurasi port face-nya. Nah, oke, jika sudah kita bisa konfigurasi FA0/1 menjadi mode terang nih. Kita masuk ke interface FA0/1, kemudian switch port mode terang. Kemudian kita akan allowed ini VLAN 10, 20 dan juga 30. Ini switch terang,
load VLAN 10 sampai 30-nya nih. Kemudian bisa di-enter. Nah, oke teman-teman, kita lanjut untuk konfigurasi MLS-nya nih. Kita akan membuat VLAN 10 dan 30 saja, karena untuk VLAN 20 itu milik si switch. Oke, kita bisa buka. Oke, di sini kita buat VLAN 10. Kemudian untuk name-nya itu kita caps lock. Nah, kemudian kita buat VLAN 30-nya, maaf. Di sini 30. Nah, kemudian kita akan masukkan interface-nya VLAN 10. Di sini dia interface 2 sama 3. Kita bisa masuk interface range FA0/2 sampai 3, kemudian switch port mode access, lalu switch port access kita akan masukkan pada VLAN 10. Lalu kita konfigurasi port face-nya juga, spanning tree port face. Nah, kemudian kita masuk ke interface-nya ini VLAN 30, 4 dan juga 5. Nah, di sini kita ganti menjadi 4 dan 5. Kemudian kita mode akses, kemudian kita masukkan pada VLAN 30. Kemudian kita konfigurasi port face-nya. Oke, kemudian jika sudah, kita akan masuk ke interface FA0/1 dan kita akan buat mode terang. Di sini kita masuk ke interface FA0/1. Kemudian switch port mode terang. Nah, bisa dilihat teman-teman, di sini dia tidak bisa mode terang nih, karena kita itu berada di multi layer switch. Jadi tidak bisa untuk konfigurasi mode terang. Nah, caranya agar bisa kita untuk mode terang, caranya itu kita bisa ini teman-teman, melakukan konfigurasi ini, switch port mode terang, switch port terang, lalu encapsulation .1Q nih. Nah, baru kita memasukkan ini switch port mode terang. Oke, kemudian kita konfigurasi IP-nya di VLAN 10 dulu. Oke, di sini kita masuk ke interface VLAN 10. Kemudian kita masukkan IP-nya. Nah, karena di sini networknya itu 10.0, berarti kita tulis 10.1 nih teman-teman. IP address 192.168, kemudian titik 10.1. Lalu di sini karena slash-nya itu 24, berarti kita 255.0 nih. Oke, kemudian kita masuk ke interface 20. Seperti ini. Nah, kemudian kita masukkan IP-nya nih. Di sini kita bisa ganti menjadi 20. Kemudian kita bisa masuk ke interface-nya VLAN 30. Kemudian kita masukkan IP-nya. Oke, seperti ini. Nah, kemudian kita akan konfigurasi untuk networknya. Nah, di sini kita itu pakai ini nih teman-teman. Untuk DNS servernya kita bisa pakai yang 90.2-nya nih. Kita masuk lagi. Nah, di sini kita bisa konfigurasi untuk networknya. Oke, di sini kita bisa ketikkan IP DHCP full, lalu VLAN 10-nya nih. Kita bisa perbesar VLAN 10 seperti ini. Kemudian kita masukkan networknya, berarti ini teman-teman 10.0-nya nih. 192.168, kemudian titik 10.0 dengan subnet mask 255.0. Kemudian kita masukkan default routernya, yaitu yang tadi, yang ini nih teman-teman, 192.168, kemudian titik 10.1, kemudian DNS. Nah, untuk DNS-nya itu kita pakai yang ini, 90.2.
192.168.90.2. Nah, kemudian kita konfigurasikan VLAN 20-nya. Kemudian networknya. Di sini kita ganti. Kemudian default routernya. Dan DNS-nya jangan lupa kita pakai yang sama. Kemudian kita masuk ke 30. Lalu networknya di sini kita ganti menjadi 30. Kemudian default routernya. Dan yang terakhir kita setting DNS-nya. Itu masih sama ya teman-teman. Nah, kemudian kita bisa cek IP-nya pada masing-masing PC. Kita mulai dari sini. Kita bisa pergi ke desktop, lalu IP-nya. Di sini kita bisa pakai yang DHCP. Kita bisa tunggu. Oke, di sini sudah successful. Kemudian di sini kita bisa cek. Oke, di sini successful. Kita coba lihat di sini. Ke IP, kemudian DHCP. Nah, di sini juga successful ya teman-teman. Nah, itu berarti untuk konfigurasi tadi itu sudah berhasil ya teman-teman. Selanjutnya kita akan ini teman-teman, konfigurasi VLAN trunking pada MLS 1, lalu switch 1 dan juga switch 2-nya nih. Berarti yang sebelah sini ya teman-teman. Ya, nah yang ini MLS 1, kemudian switch 1 dan juga switch 2-nya nih. Nah, caranya itu sama teman-teman. Kita buat VLAN lalu namanya itu tertera sama display. Nah, di sini kita bisa masuk pada switch 1 dulu. Di sini kita bisa enable. Nah, di sini untuk passwordnya itu password yang tadi kita buat. Berarti yang ini SID. Nah, oke. Kemudian kita masuk ke konfigurasi terminal. Nah, kemudian kita buat VLAN ini 40, 50, 60 dan juga 70-nya nih. Nah, oke. Kemudian kita di sini yang terhubung pada switch itu dia pakai VLAN 40, 50 dan juga 60. Berarti kita buat 3 itu doang nih, teman-teman. Di sini kita bisa buat pada VLAN 40. Di sini VLAN 40. Lalu untuk name-nya itu VLAN 40. Kemudian kita buat VLAN 50. Name-nya. Kemudian VLAN 60. Dan name-nya nih. Nah, oke, sudah. Kemudian kita bisa lihat. Oke, di sini sudah ada VLAN 40, 50 dan juga 60-nya nih. Nah, kemudian kita masukkan interface-nya. Di sini VLAN 40 itu dia pakai, di sini dia pakai interface 2. Lalu 3, kemudian di sini 4 ya teman-teman. Kita bisa kembalikan lagi seperti semula. Oke, kita bisa langsung saja. Di sini kita bisa masuk ke interface range FA0/2 sampai 4. Switch port mode access. Lalu kita masukkan pada VLAN 10. VLAN berapa tadi? Maaf, VLAN 40. Maksudnya VLAN 40, maaf. Kemudian kita port face-nya spanning tree PO. Kemudian kita bisa masuk ke interface. Di sini masuk ke interface 5 dan 6. Interface 5 dan juga 6. Itu sama tadi. Mode akses, kemudian kita bisa masukkan pada VLAN 50-nya nih. Kemudian port face-nya. Nah, lanjut kita masukkan pada VLAN 60.
Di sini itu berarti 7 sampai 8. Kemudian di enter, lalu switch port mode akses, lalu kita masukkan pada VLAN 60, kemudian switch kemudian port face-nya nih teman-teman. Nah, kemudian kita masuk ke FA0/1, kita mode terang, lalu kita bisa allowed-nya nih. Di sini kita bisa masuk ke interface FA0/1-nya, kemudian switch port mode terang, lalu kita terang allowed-kan VLAN 40-nya sampai 60-nya nih. Nah, kemudian kita bisa pergi ke switch 2. Nah, di sini tuh caranya juga sama. Oke, di sini kita bisa buat VLAN 60 dan juga 70-nya saja. Enable. Nah, di sini untuk passwordnya SID. Consti. Oke, di sini kita bisa buat VLAN tadi VLAN 60 dan juga 70. VLAN 60. Kemudian VLAN 70-nya. Di sini untuk namanya VLAN 70. Kemudian kita di sini bisa lihat pada switch 1 kita bisa masukkan interface-nya. Di sini pada VLAN 60 itu dia pakai FA 2 dan 3. Oh ya, di sini kita bisa lihat. Oke, di sini sudah ada ya teman-teman. Kita bisa masuk ke interface FA02 dan 3-nya. Lalu switch port mode akses. Lalu switch port akses VLAN 60. Nah, teman-teman, sekarang kita masukkan yang di VLAN 70-nya. Di sini dia pakai interface 4, 5 dan juga 6-nya nih. Kita bisa masukkan. Di sini kita bisa masuk ke interface range, kemudian FA0/4 sampai 6, kemudian bisa di enter, lalu switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 70-nya nih. Kita bisa lihat. Oke, di sini sudah masuk ya teman-teman. Oh ya, maaf, di sini saya lupa port face-nya. Nah, oke. Kemudian kita bisa masuk ke interface FA1. Kita bisa mode terang. Interface FA0/1. Kemudian switch port mode terang. Kemudian kita bisa allowed-kan untuk VLAN 60 dan juga 70-nya. Switch port terang, allowed VLAN 60-nya sampai 70-nya nih. Oh ya, maaf teman-teman, di sini ternyata saya lupa untuk konfigurasi port face-nya pada interface 2 sampai 3-nya nih. Nah, sekarang kita bisa konfigurasi SVI dan DHCP server pada MLS-nya nih. Kita bisa buka MLS-nya. Di sini kita bisa enable. Nah, di sini untuk passwordnya yang sudah kita buat tadi yaitu SID. Kemudian consti. Nah, kemudian di sini kita konfigurasi untuk semua VLAN. Berarti kita di sini buat VLAN ini di sini 40, 50, 60 dan juga 70-nya nih. Kita bisa langsung saja. Di sini kita buat VLAN 40 dulu. Lalu name-nya itu kita caps lock-kan. Kemudian kita buat yang 50, di sini kita ganti jadi 5. Lalu name-nya di sini kita ganti. Di sini kita ganti juga. Sini kita ganti. Kemudian kita bisa lihat dengan do show VLAN brief.
Oke teman-teman, di sini kita sudah buat VLAN 40, 50, 60 dan juga 70-nya nih. Nah, selanjutnya kita bisa masukkan IP-nya. Di sini sudah disediakan IP-nya, kita tinggal masukkan saja. Oh, maaf, di sini saya ada kesalahan. Berarti kita masuk ke interface VLAN 40-nya nih. Nah, kemudian kita masukkan IP-nya. Nah, di sini kan networknya 40.0, berarti kita memasukkan 40.1. 192.168.40.1. Di sini subnet max-nya /24, jadi 255.0-nya nih. Nah, oke, kemudian kita bisa masuk ke interface VLAN 50. Kita masukkan sama. Di sini kita ganti saja. Lalu kita masuk ke VLAN 60. Lalu kita masukkan IP-nya. Lalu ke VLAN 70 yang terakhir. Di sini kita ganti IP-nya. Nah, jika kita sudah menaruh IP-nya, kemudian kita akan set DNS servernya nih. Nah, caranya itu sama. Di sini kita bisa exit. Nah, di sini kita bisa masukkan untuk IP yang ini dulu, VLAN 40, IP DHCP pool, lalu VLAN-nya 40. Oke, di sini networknya kita ini networknya 40.0, 192.168.40.0 dengan subnet mask 255.0 nih. Kemudian default routernya yaitu ya sudah kita masukkan tadi, berarti ini nih 40.1. 192.168.40.1. Kemudian bisa di enter, lalu kita masukkan DNS servernya nih. DNS servernya itu sama 90.2. Kemudian bisa di enter. Nah, selanjutnya kita masukkan untuk si VLAN 50. Di sini kita tinggal pakai konfigurasi yang tadi. Lalu networknya di sini kita gantikan saja. Lalu default routernya, baru default DNS-nya nih. Nah, kemudian kita masukkan si VLAN 60. Sini kita ganti, lalu default routernya dan DNS-nya nih. Kita juga masukin yang terakhir yaitu di VLAN 70. Sini kita ganti. Kemudian default routernya di sini kita bisa ganti. Dan yang terakhir DNS-nya nih. Nah, kemudian kita bisa cek pada PC-nya. Di sini kita bisa cek pada VLAN 40 di PC 10. Kita pergi ke desktop, lalu IP di sini di DHCP. Kita bisa tunggu. Nah, di sini sudah successful ya teman-teman. Kemudian pada VLAN 50. Nah, di sini sudah successful. Kemudian kita bisa pergi ke PC 60-nya. Di sini successful. Kemudian oh iya, di sini kita bisa lihat. Nah, di sini sudah successful. Kemudian pada VLAN 70-nya nih. Nah, oke, di sini sudah successful ya, teman-teman. Nah, di sini juga saya akan mengecek resultnya. Cek result di sini pada assessment. Nah, di sini sudah centang semua ya, teman-teman. Nah, tapi di sini kok pada MLS IP DHCP server pada excluded addressesnya kok X semua, teman-teman. Nah, karena di sini kita harus mengecualikan
IP yang titik 1 ini. Karena kan kita sudah buat sebagai gateway router kita. Nah, jadi biar IP-nya itu nggak kepakai teman-teman. Nah, di sini kita bisa pergi ke MLS-nya lagi. Nah, yang ini di sini berarti 50 tadi excluded-nya berarti yang 40.1, lalu 50.1, 60.1 berarti dan 70.1 berarti IP-nya si VLAN 40, 50, 60 dan juga 70-nya nih. Di sini kita bisa keluar dulu teman-teman, maaf. Kemudian IP DHCP excluded addresses. Nah, lalu berarti tadi IP-nya yang 40.1, kemudian yang 50.1, kemudian 60, dan yang terakhir 70 nih teman-teman. Nah, kemudian kita bisa cek lagi untuk resultnya. Nah, oke, di sini sudah centang semua ya teman-teman. Kemudian kita bisa cek lagi apakah ada kesalahan. Yang ini kita bisa lakukan nanti. Nah, yang ini teman-teman, di sini pada MLS2 IP DHCP server excluded addresses-nya nih, berarti 10.1, 20.1, 30.1. Nah, yang ini ya teman-teman, kita bisa lihat pada MLS2-nya. Yang ini. Nah, iya teman-teman. Di sini kita bisa masukkan enable SID, kemudian consti. Lalu tadi di sini itu excluded-nya. Nah, ya ini ya teman-teman. Di sini tuh berarti IP VLAN 10, 20 dan juga 30-nya nih. Di sini excluded addresses IP DHCP server. Oke, kita bisa langsung saja. Di sini kita bisa ketikkan IP DHCP lalu excluded. Nah, kemudian tadi IP-nya 192.168.10.1. Lalu IP 20-nya dan terakhir IP 30-nya nih teman-teman. Oke, kemudian kita bisa cek lagi. Nah, di sini excluded-nya sudah centang ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita bisa konfigurasi VLAN dan trunking pada router 3 dan switch 3-nya nih. Kita bisa ke switch 3. Di sini kita akan buat VLAN 80 dan juga 90-nya nih. Kita bisa enable. Nah, di sini untuk passwordnya kita pakai SID. Kemudian consti. Kita akan buat VLAN-nya seperti tadi. Di sini kita hanya buat 80 dan juga 90. VLAN 80 name. Lalu VLAN 90 name 90-nya nih. Oke, jika sudah kita bisa masukkan port interface-nya ya teman-teman. Di sini tuh dia pakai FA1, 2 dan juga 3 nih teman-teman. Kita bisa langsung saja masuk ke interface FA0/1 sampai 3 ya tadi. Ya, sampai 3. Kemudian di sini interface range. Nah, kemudian kita mode akses. Lalu kita bisa masukkan pada VLAN 80-nya nih. Kemudian kita bisa konfigurasi port phrase, berarti spanning tree port phrase. Nah, kemudian di sini kita bisa masuk ke interface yang mengarah ke VLAN 90, 4 dan juga 5-nya nih. Kita bisa langsung saja interface FA0/4 sampai 5. Kemudian switch port mode akses. Lalu kita masukkan pada VLAN 90. Lalu kita konfigurasi port phrase.
Nah, kemudian jika sudah, kita bisa ke FA06-nya untuk mode terang nih, teman-teman. Interface FA0/6, kemudian switch port mode terang. Kemudian kita bisa allowed-kan untuk VLAN 80 sampai 90. Oke, di sini kita lihat dulu. Nah, di sini kan yang mengarah ke jalur router kan merah, berarti kita harus aktifkan dengan perintah no shutdown. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasi router on stick dan DHCP server pada router 3 untuk VLAN 8-nya nih. Kita bisa pergi ke router 3. Nah, ini. Sini kita pergi ke CLI, enable. Nah, di sini passwordnya SID, consti. Nah, oke, di sini pada router 3 kita akan aktifkan dulu nih agar tidak merah. Berarti dia masuk pakai gig 0/1. Sini kita bisa masuk ke interface gig 0/1. Kemudian kita aktifkan nih. Kita bisa lihat. Nah, oke, kita bisa percepat dulu. Nah, oke, di sini sudah hijau ya, teman-teman. Kemudian kita akan masuk pada VLAN 80-nya nih. Berarti kita bisa masuk ke interface gig 0 lalu .80. Nah, di sini kita sudah masuk ke subnya. Nah, lalu kita bisa masukkan IP-nya. Nah, kemudian di sini kita masuk ke encapsulation dulunya nih. Encapsulation, lalu .1Q80 nih. Nah, baru kita masukkan IP-nya nih. Di sini tuh IP-nya 80.0 berarti 80.1 nih. Kemudian subnet max-nya yaitu di sini /24, jadi 255.0 nih. Nah, selanjutnya kita bisa masuk ke VLAN 90. Di sini perintahnya sama. Sini sudah ganti saja, kita ganti. Nah, kemudian encapsulation dulu. Di sini kita ganti. Lalu IP-nya. Sini kita ganti. Oke, di sini sudah. Nah, kemudian kita akan konfigurasi router on stick tadi sudah, dan DHCP server pada router 3 untuk VLAN 80 saja. Jadi kita akan konfigurasi DHCP server untuk VLAN 80 saja nih, teman-teman. Kita bisa lakukan. Oke, kita bisa ketikkan saja IP DHCP pool untuk si VLAN 80 saja ya, teman-teman. Oke. Lalu networknya di sini dia pakai 80.0, 192.168.80.0. Lalu subnet max-nya 255.0. Nah, kemudian default routernya alias gateway-nya ya, teman-teman. Nah, kemudian DNS-nya 192.168. Di sini dia pakai 90.2. Nah, oke, di sini kemudian kita bisa cek pada VLAN 80-nya pada IP. Kita pergi ke desktop, lalu IP configuration dan IP DHCP-nya nih. Kita bisa tunggu. Nah, maka di sini sudah berhasil ya, teman-teman. Kemudian kita lakukan konfigurasi manual untuk server 1 dan server 2-nya nih. Kita bisa pergi ke server 1. Di sini kita ke IP configuration. Nah, di sini kita pakai yang statik. Kemudian kita bisa masukkan IP yang tadi, berarti 90.1. Di sini kita pakai yang 90.2. Karena tadi 90.1 itu sudah jadikan di gateway. 192.168.90.1. Kemudian kita bisa pergi ke server 2-nya. Kemudian desktop. Di sini berarti pakai yang 90.3. Satu. Nah, oke, sudah. Oh ya, tadi pada server satunya saya lupa kasih DNS-nya.
Di sini untuk DNS-nya tadi 90.2 nih teman-teman. Nah, kita bisa pergi ke server 2-nya. Nah, 192.168.93. Oke, sudah. Kemudian kita bisa lakukan konektivitas. Pastikan semua PC dapat saling melakukan ping. Di sini saya akan melakukan ping pada PC 2 ke server 1. Nah, di sini memang untuk awal-awal dia masih violet ya, teman-teman. Kita bisa coba lagi. Nah, maka di sini sudah successful ya, teman-teman. Nah, selanjutnya kita bisa ke part 5 nih. Kita akan konfigurasi IP address point to point. Nah, yang pertama kita akan konfigurasi IP address di setiap router sesuai dengan IP yang tertera di display nih. Nah, di sini bisa dilihat di sini ada router 2. Kemudian di sini ada router 1 dan di sini ada router 3 nih, teman-teman. Nah, di sini kita akan memasangkan IP-nya nih. Kita bisa pergi ke router 2 dulu. Kemudian CLI. Sini kita bisa lihat untuk interface-nya. Nah, di sini interface gig 0/0 itu IP-nya 10.10.10.9 lalu slash-nya itu 30 nih, teman-teman. Oke, di sini kita bisa masuk dulu. Enable, di sini passwordnya SID, kemudian consti. Lalu kita masuk ke interface gig 0/0, lalu kita bisa nyalakan dulu. Kemudian kita aktifkan. Oke, di sini sudah hijau. Nah, kemudian di sini pada router 1 di gig 0/0 itu IP-nya 10.10.1. Lalu di sebelahnya sini 10.5. Kita bisa masuk ke router 1. Enable SID. Kita bisa masuk ke interface gig 0/0. Lalu IP-nya. Nah, di sini kita lihat untuk IP-nya di sini 10.1 dengan /30 berarti di sini 10.10.10.1 tadi. Lalu slash-nya itu 30 berarti kita pakai subnet mask 255.252 nih, teman-teman. Kemudian kita bisa aktifkan. Kemudian kita bisa masuk ke interface gig 0/1 tadi. Nah, ya ini dengan IP 10.5 nih, teman-teman. 0.1 10 lalu IP-nya 10.10.10.5 255.252. Lalu kita aktifkan. Nah, kita bisa kembali ke router 2-nya lagi. Nah, di sini pada interface gig 0/0 itu IP-nya 10.9 nih, teman-teman. Kita bisa masukkan dulu IP-nya, IP address 10.10.10.9 dengan subnet mask 255.252 nih, teman-teman. Nah, selanjutnya kita bisa pergi ke interface 0/1. Interface gig 0/1. Lalu IP-nya di sini interface gig 0/1 itu IP-nya 10.2 nih, teman-teman. 10.10.10.2 subnet max-nya 255.252. Kita bisa aktifkan. Nah, selanjutnya yang mengarah ke sini, teman-teman, ke MLS 1. Di sini interface gig 0/2 dengan IP 10.13 nih, teman-teman. Interface gig 0/2 tadi IP-nya 10.13. IP address 10.10.10.13. Kemudian subnet max-nya 252 nih, teman-teman. Kemudian kita bisa aktifkan. Nah, oke, di sini dia sudah aktif ya, teman-teman. Dia sudah hijau. Nah, selanjutnya kita bisa pergi ke router 3. Di sini kita bisa masuk ke interface gig 0/0.
enable, kemudian SID, kemudian consti. Nah, lalu kita masuk ke interface gig 0/0. Di sini IP-nya itu 10.6 nih, teman-teman. IP address 10.10.10.6 255.252 nih, teman-teman. Kemudian kita bisa aktifkan. Kita lihat. Oke, di sini dia sudah hijau ya, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini pada MLS2 terdapat IP di sini pada FA03 terdapat IP 10.14 nih, teman-teman. Kita bisa langsung saja kita bisa enable, kemudian SID, consti. Di sini kita masuk ke interface FA0/3, lalu kita bisa no SW. Lalu kita masukkan IP-nya tadi 10.14, 10.10.10.14, 255.252 nih. Kemudian bisa di enter, kemudian kita bisa aktifkan. Oh ya, di sini pada MLS2 juga sama. Di sini kita enable, kemudian SID, consti. Nah, di sini kita masuk ke interface FA0/6. Lalu kita no switch port. Lalu di sini tuh IP-nya 10.10. IP address 10.10.10.10. Subnet mask 252. Kita no baik, teman-teman, kita akan lanjut ke part 6-nya nih. Kita akan konfigurasi OSPF in all of routersnya nih. Berarti router 1, 2, dan 3-nya kita akan konfigurasi untuk area OSPF-nya nih. Kita bisa ke router 3 dulu. Di sini kita bisa ketikkan router OSPF. Nah, kita akan gunakan yang sesuai perintahnya ya, di sini OSPF 1. Kemudian kita masukkan networknya, yaitu 10.10.10.4, lalu wildcardnya, lalu areanya di sini dia berada di area 0 ya, teman-teman. Nah, seperti ini. Oke, sebelumnya itu kenapa sih saya menggunakan IP 10.4? Nah, teman-teman, yang namanya OSPF itu kan mempromosikan network ya. Nah, di sini pada gig 0/0 itu IP-nya kan 10.6. Kemudian pada gig 0/1 di sini IP-nya 10.5. Nah, jadi cara kita mengetahui networknya kenapa tidak titik 0 melainkan malah titik 4. Nah, itu ada caranya nih, teman-teman. Nah, di sini bisa dilihat. Nah, di sini kan kita mempunyai /30 ya, teman-teman. Nah, /30 itu kan itu subnet max-nya berarti 255.255.255.252 nih. Nah, jadi sisanya itu ada 252. Nah, 252 ini tuh dikurangi dengan 256 alias prefix dari si /24. Nah, jadi 256 dikurangi 252 itu kan hasilnya 4. Nah, jadi kayak punya total IP-nya itu ada 4 blok gitu, atau 4 blok subnet. Nah, kemudian untuk menentukannya, jika titik 0 itu dari 0 sampai 3, lalu dari 4 sampai 7, nah itu networknya 4. Lalu jika belakangnya 8 sampai 11, itu networknya titik 8. Nah, jika belakangnya 12 sampai 15, maka networknya itu titiknya 12. Seperti itu. Nah, di sini kalian bisa baca sendiri dan dipahami sendiri ya, teman-teman. Kemudian di sini kita bisa buka Cisco-nya kembali. Nah, kebetulan kan tadi IP-nya 10.6 dan 10.5. Nah, jadi itu mereka masuk pada range. Nah, ini teman-teman, range 4 sampai 7 nih, teman-teman.
Jadi dia itu ikutnya IP yang ini nih teman-teman, yang saya sudah bilang tadi 10.4. Nah, kemudian kita bisa di enter, kemudian kita bisa masukkan networknya 192.168.80.0, yaitu kita akan menginterface pada VLAN 80 dan juga 90-nya nih. Kemudian kita bisa kasih wildcard-nya di sini, karena 192 berarti dia ikutnya 255 nih teman-teman. Kemudian areanya itu 0. Lanjut pada VLAN 90-nya. Kemudian bisa di enter. Jika sudah, kita bisa pergi ke router 1, ke CLI. Di sini kita bisa enable, lalu passwordnya SID, kemudian connectivity. Kemudian kita bisa ketikkan router OSPF1. Nah, di sini kita bisa dilihat. Nah, di sini jalur gig 0/0 itu IP-nya 10.1, berarti untuk networknya sudah jelas ya teman-teman, berarti 10.0 nih. 10.10.10.0 seperti ini. Lalu 0 wildcard-nya dan areanya 0 nih teman-teman. Nah, kemudian di sini pada gig 0/0 dan gig 0/1 itu tadi 10.6 dan 10.5, berarti sudah jelas ya, yang sudah saya jelaskan tadi, berarti 10.4. 10.4. Oke, kemudian kita akan menginterface yang di router 2. Kita ke CLI, kemudian enable constant. Nah, di sini kita masukkan router OSPF1. Lalu networknya di sini tuh 10.0 ya teman-teman. 10.10.10.0. Lalu wildcard-nya area 0. Nah, di sini kita ikutnya network 10.0 karena di gig 0/1 itu dia pakai 10.2. Kemudian network. Nah, di sini ini network yang 10.13 dan 10.14 itu berarti kodenya yang 10.12 ya teman-teman. Oke, di sini kita ganti menjadi 12. Kemudian di sini yang ini gig 0/0 dan FA 0/8, di sini 10.10 dan 10.9, berarti dia ikutnya yang network 10.8 ya teman-teman. Di sini kita bisa ganti saja. Nah, selanjutnya di sini kita bisa pergi ke MLS1. Nah, di sini kita bisa enable, kemudian SID, kemudian constant. Nah, di sini sebelum kalian masuk ke router OSPF-nya, kalian bisa ketikkan ini nih teman-teman. Di sini kalian bisa ketikkan IP, kemudian routing. Nah, baru kita bisa ketikkan router OSPF1. Nah, kemudian di sini pada FA3 dan juga gig 0/2 itu kan tadi IP-nya 10.3 dan 10.14, berarti dia itu ikutnya 10.12 nih teman-teman. Kita masukkan network yaitu tadi 10.10.10.12, kemudian dengan wildcard 00.3 dan areanya masih area 0. Kita bisa lihat di sini dia 10. Nah, kita kemudian bisa di enter. Nah, teman-teman, di sini kan kita punya VLAN 40, 50, 60 dan juga 70-nya nih. Nah, di sini kita bisa masukkan saja di sini. Di sini kita masukkan network lalu 192.168. Kita masukkan yang VLAN 40 dulu.
Kemudian wildcard-nya dia pakai yang 255 karena di sini 192, lalu areanya itu masih berada di area 0. Kemudian kita bisa masukkan juga untuk VLAN 50, kemudian yang 60, dan yang terakhir 70 nih. Selanjutnya kita bisa pergi ke MLS 2. Nah, itu yang ini. Kita bisa enable, kemudian SID, kemudian konfigurasi terminal. Nah, di sini tuh sama, sebelum kita masuk ke router OSPF-nya, kita bisa ketikkan IP routing dulu nih. Kemudian router OSPF 1. Nah, kemudian di sini kita masukkan network yang 10.8 nih. Berarti yang ini nih 10.10 dan 10.9. 10.10.10.8, lalu wildcard-nya .3 dan areanya 0 nih. Dan kemudian kita juga masukkan VLAN seperti tadi. Di sini kan VLAN 40, 50, 60 dan 70 nih. Nah, di sini kita pakai yang ini 10, 20 dan 30 nih. Network 192.168.10.0 dengan wildcard 255 dan areanya 0. Kemudian di VLAN 20 dan yang terakhir VLAN 30 nih. Oh ya, di sini kita bisa lihat dengan do show IP router. Oke, di sini sudah ada. Kemudian kita cek pada MLS-nya. Do show IP router. Nah, di sini sudah ada ya, teman-teman. Nah, di sini pada router 1 pasti juga sudah ada. Oke, kemudian di sini kita bisa lihat dengan cek result di assessment. Oke, di sini pada MLS dia sudah centang, di sini centang, di sini centang. Di sini teman-teman bisa lihat pada MLS itu portnya di sini pada FA1 dan 2 itu masih X, teman-teman, belum centang. Di sini pada trunk encapsulation FA1, juga di sini FA2 juga sama, trunk encapsulation. Kita bisa X dulu nih. Di sini pada MLS-nya 1 dan juga 2 di sini masih silang ya encapsulation-nya. Di sini kita bisa masuk pada MLS 1. Kemudian interface FA0/1, lalu switch port, trunk encapsulation port 1Q-nya nih. Kemudian kita bisa masuk ke interface 2. Kita juga sama seperti ini. Kita bisa lihat lagi. Nah, oke, di sini sudah centang ya, teman-teman. Oke, kita lanjut untuk part 7-nya ya, teman-teman. Kita akan konfigurasi DNS dan web servernya nih. Nah, di sini kita akan membuat record. Kita bisa pergi ke server 1. Kemudian kita bisa pergi ke service, lalu kita akan buat DNS. Jadi kita pergi ke DNS. Nah, di sini pastikan kalian aktifkan. Nah, teman-teman, di sini type-nya record sesuai yang sudah dipandukan. Lalu untuk namanya di sini kita pakai akademi-sekolahan.id. akademi.sekolahan.id nih. Lalu di sini untuk IP-nya kita pakai yang 90.3 nih, teman-teman. 192.168.90.3. Kemudian kita bisa di-add. Lalu selanjutnya kita akan buat untuk CNAME-nya nih, teman-teman. Di sini untuk type-nya kita bisa ganti menjadi CNAME. Lalu di sini untuk namanya dia pakai www.sekolahan.id nih. www
sekolah akademi sekolahan.id. Kemudian di sini untuk hostname-nya kita pakai yang sekolahan.id. Kemudian kita bisa di-add. Selanjutnya kita akan konfigurasi web server di server 2-nya nih untuk menampilkan welcome to Academy Sekolahan ID. Nah, di sini kita bisa pergi ke server 2. Kemudian ke service. Nah, di sini untuk membuat web server kita harus ke HTTP. Oke, di sini kita sudah ke HTTP. Kemudian kita bisa pergi ke indeksnya. Di sini kita ke edit. Nah, lalu pada welcome to Cisco Packet Tracer di sini kita bisa hapus saja yang Cisco Packet Tracer. Nah, di sini kita bisa ganti menjadi akademi, kemudian sekolahan.id. Nah, jika sudah, kita bisa save saja. Nah, kemudian kita bisa coba pada VLAN 80. Di sini kita bisa pergi ke desktop lalu command prompt. Nah, di sini kita akan ping DNS kita yaitu ping sekolahan.id. Ping akademi kemudian .sekolahan.id. Kemudian bisa di enter. Nah, di sini teman-teman untuk pertama kali pasti akan request timeout, tapi lama-lama akan reply from. Nah, itu berarti kita sudah berhasil ya, teman-teman. Oke, selanjutnya kita ke part 8 yang terakhir, kita akan konfigurasi access list. Di sini yang pertama kita akan konfigurasi access list di router 3 untuk memblokir akses dari VLAN 10 dan VLAN 60 ke server. Berarti VLAN 10 dan VLAN 60 itu tidak bisa ping ke server. Kita bisa langsung saja, kita bisa pergi ke router 3-nya. Di sini enable, kemudian SID, konfigurasi terminal. Kemudian di sini kita bisa ketikkan access min list. Nah, di sini kita harus menggunakan ID 101. Di sini kita ketik 101. Nah, di sini untuk memblokir kita menggunakan deny. Nah, lalu untuk IP-nya, nah di sini kan yang ingin diblokir VLAN 10 dan 60, berarti kita pakai IP VLAN 10 dan 60. 192.168.10.0. Di sini kita pakai networknya saja, lalu wildcard-nya 255. Nah, lalu dia ingin blokir kemana nih? Berarti dia ingin blokir ke server. Berarti kita bisa tuliskan IP-nya 192.168. Di sini IP server itu 90. Kita bisa tuliskan networknya saja. Lalu wildcard-nya. Oke, kemudian bisa di enter. Oh, di sini saya lupa IP-nya. Oke, di sini kita ketikkan IP. Nah, seperti ini kemudian bisa di enter. Nah, lalu yang mengarah ke VLAN 60 kita di sini ganti saja. Kemudian kita akan permit yang lainnya. Jadi yang lainnya itu bisa komunikasi. Di sini kita bisa ketikkan akses min list. Lalu ID-nya 101 permit IP any. Kemudian kita bisa masuk pada gig 0/1 yang ini. Interface gig 0/1. Nah, di sini kita akan masuk ke VLAN 90. Jadi kita ketikkan .90. Nah, di sini kita akan konfigurasi yang grupnya. Di sini kita ketikkan IP access min group lalu 101 out. Oke, jika sudah kita bisa melakukan pengujiannya. Di sini kita coba kirimkan paket. Nah, di sini kita akan coba kirimkan paket dari VLAN 60 ke servernya dulu.
Nah, di sini pastinya tidak bisa saling ping ya, karena sudah diblokir. Kita coba dari PC 16 ke server. Oke, di sini hasilnya akan violet ya, teman-teman. Kemudian kita coba dari VLAN 10-nya. Di sini kita coba ke server 2. Nah, di sini hasilnya akan violet ya, teman-teman. Nah, itu berarti konfigurasi kita itu telah berhasil. Oh ya, di sini pada router 2, sepertinya saya belum mengisikan IP interface gig0/0. Kita bisa ke router 2. Di sini kita enable, kemudian SID, const, kemudian kita masuk ke interface gig0/0. Lalu IP gig0/0 itu 10.9. IP at 10.10.9 dengan subnet max 252. Kemudian kita aktifkan. Oke, di sini untuk completion-nya sudah 100% ya, teman-teman. Nah, itulah tadi penjelasan saya tentang SuperLab 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.